Oke, baik Kak. Sekarang kita coba untuk cara mengukur gariskin ya. Yang pertama-tama gariskin bagian belakang diukur aja panjang, kemudian dengan lebarnya dalam sentimeter. Misalkan ini saya 23 kali sekitar 34 ya. 34 itu sudah dikurangi 1 sampai 2 mili dari ujung pinggir, jangan terlalu dipaskan agar untuk memudahkan pemasangan. Kemudian di bagian lengkungnya, cara mengukurnya ini kan dia nggak kotak ya, nggak lancip, agak membulat gitu. Nah, agak membulat gini. Ini cara mengukurnya seperti ini. Kita simpen di sini di ujungnya. Nah, ini pas ujung, lurus dengan ujung ini, lurus dengan ujung bodi. Nah, kemudian dilihat mulai dari lengkungannya, awal lengkungan. Seperti ini di saya laptopnya mulai awal lengkungan itu di 7 mili awal lengkungannya. Jadi nanti bisa dicantumkan untuk lengkungan, bisa request lengkungannya berapa. Ini seperti saya mulai melengkungnya itu di 7 mili. Oke, itu untuk yang untuk bagian belakang. Kemudian kita untuk mengukur bagian touchpad, seperti biasa panjang dengan lebarnya dalam sentimeter atau milimeter. Kemudian bila dia ada lengkungan, melengkung tidak lancip, itu diukur seperti tadi, garisin bagian belakang yang melengkung, simpan di ujung garis touchpadnya. Kemudian kita lihat ujung pertama kali melengkung. Seperti di sini ini 5 mm. Berarti lengkungan itu 5 mm. Oke, itu untuk bagian touchpad. Tapi kalau misalkan dia tidak melengkung, mohon dicantumkan juga bahwa lancip, tidak dilengkungkan. Oke, itu untuk yang bagian touchpad. Kemudian kita pindah ke bagian layar. Bagian layar juga sama ya, panjang kali lebar dalam sentimeter, dan dikasih jarak 1 sampai 2 mili untuk memudahkan pemasangan. Jangan sampai terlalu lipas. Jadi ketika ada pemasangan miring sedikit itu masih bisa ada ditoleransi. Itu untuk yang bagian layarnya. Bagian frame, ini frame ya, frame frame layar. Frame layar itu yang diukur. Oke. Frame layar yang diukur ini bagian yang kiri kanan itu pasti sama. Diukur aja, misalkan di saya ini 1,5 cm untuk bagian pinggir. Kemudian untuk bagian atasnya, ini juga 1,5 mm. Ya, kalau kiri kanan itu udah pasti sama ya. Kiri kanan udah pasti sama. Kemudian diukur juga atasnya, kemudian juga bawahnya. Jangan sampai mentok terlalu bawah. Secukupnya aja. Ini ukuran di saya 2 cm. Ya. Itu untuk ukuran pinggir-pinggirnya. Dan diukur juga panjang serta bagian lebarnya ya. Bagian lebarnya ini diukur. Jadi nanti misalkan ini A kiri, A kanan ini harus sama. Kemudian ini B misalkan yang atas, kemudian yang bawah misalkan C. Kemudian ini panjang dan kali lebarnya misalkan E dan F. Misal ya, nanti diikutin aja sesuai gambar yang ada di produk. Itu untuk bagian layar. Baik Kak, kita kemudian lanjut ke bagian area keyboard ya. Kita ukur area keyboard.
Seperti biasa kita ukur dulu panjang dan lebarnya. Panjang dan lebarnya dipas dulu ya, kayak dipas dari ujung bodi ke ujung bodi dulu. Nah, dulu ini dari pas dari ujung bodi sampai ke ujung bodi dulu ya. Ini ujung bodi sampai ke ujung bodi. Kebetulan yang saya ini pas 35 cm. Untuk bagian panjangnya itu A ya, saya ini bagian A kalau yang digambar ya, ini bagian A. Ini 35, saya kurangi 1 mili 1 mili. Jadi 34,8. Kemudian untuk bagian ke B-nya ya, atasnya ini ke di 23,5 juga sama, dikurangi 2 mm ya, 1 mm atas dengan bawah dikurangi di 23,5 jadi 23,3. Oke. Itu untuk bagian B nya. Kemudian untuk sekarang bagian C dengan D. C dan D ini biasanya ada garis luar keyboard ya. Ini kita ukur pas dulu. Ini pas banget di 30 cm ya, dari ujung garis ya sampai sama ke ujung garis yang sebelah kanan juga itu di 30 cm. Saya lebihkan 2 jadi 30,2 mm ya, 30 cm 2 mm. Untuk bagian itu bagian C, maaf ya, itu bagian C. Kemudian bagian D nya juga sama, dari ujung sampai ke ujung keyboard ini ya. Ini di 11,1 saya lebihkan 2 mili jadi 11,3. Oke, kemudian kita lanjut ke bagian F dan E, yaitu bagian touchpad. Sama dipas dulu. Ini di 8 cm jadi 8 cm tambah 2 mili, 8 cm 2 jadi 8 cm 2 mm. Kemudian ke atasnya yang bagian F nya dipas juga dulu. Ini di 5,9 tambah 2 mm berarti jadi 6,1 ya, 5,9 jadi 6,1. Kemudian bagian J kita paskan dulu dari ujung sampai ke ujung bodi. Ini kebetulan pas di 1 cm kita kurangi 2. Kalau ini bukan ditambah tapi dikurangi 2 ya, kalau jarak ini. Kalau yang tadi kan ini ditambah ukurannya, kalau yang ini dikurangi. Jadi 0,8. Jadi 1 dikurangi 2 0,8. Oke, itu untuk bagian area touchpad. Kemudian kita lanjut ke bagian K. Bagian K itu ini ya, bagian K. Jarak ini kita paskan dulu. Ini saya kebetulan di pas 14,5 cm. 14,5 cm kurangi 2 mili. Oh, ini juga dikurangi 2 mili. Jadi 14,3. Kemudian bagian L. Ya, ini bagian L-nya. Bagian L-nya pertama juga dipaskan dulu. Ini kebetulan di 8 cm. Nah, ini juga sama dikurangi 8 di 8 ya, 8 cm kita kurangi jadi 7,8 ya, 7,8 cm. Kemudian bagian M. Bagian M ini kiri kanan ini harus sama ya. Kiri dan kanan ini harus sama. Tidak boleh tidak sama. Nanti hasilnya akan miring.
kita bersih dulu. Ini 2,2 dikurangi 2 jadi pas 2 cm. Begitu juga sama yang sebelah kanannya, dicek ya, dicek. Ini harus 2,2 juga. 2,2 maka akan jadi 2 cm dikurangi 2. Kemudian bagian dari N dan P. N dan P itu engselnya ya Kak ya. Ini bagian engsel. Oke, N dan P nya bagian engsel ini. Saya dekatkan. Ini bagian engselnya. Sebentar, cari cahaya dulu. Nah, ini engsel. Nah, bagian N-nya sekarang. Bagian N-nya dulu. N-nya ini pas di 2 cm. 2 cm ini tambahin Kak. Jadi 2 cm 2 mm. Ya, tambah 2 mm ya. Kemudian bagian P-nya. Oke. Bagian P ini pas di 1 cm. Kalau ini ditambahkan. Ya, kalau ini kan 2 jadi 2,2 ya, 2 cm 2 mm. Yang ini 1 juga sama ditambahkan 1 cm aja. Kalau ini ditambahkan 1 cm. Tapi ini sebentar Kak. Ini kan tadi udah dikurangi 1 mili. Maka ini akan pas di 1 cm juga. Jadi nggak usah dikurangi karena ini udah semua dikurangi 1 mili. Semua dikurangi 1 mili jadinya tetap di 1 cm untuk bagian P-nya. Untuk bagian P yang ke bawah ya, ini bagian P yang ke bawah ini 1 cm karena dikurangi 1 mili semua bodinya, semua ukurannya. Bodi yang A dengan B dikurangi 1 mili kan tadi ya. Ini jadi tetap 1 cm. Kemudian bagian dari O. O itu jarak antara engsel ke ujung bodi. Kita paskan dulu ujung penggaris ke ujung bodi, kemudian ke ujung engsel. Ini kebetulan pas di 1 cm. Kalau ini dikurangi 2 mm Kak. Dikurangi 2 mm jadi 0,8. Ya, untuk bagian O-nya asalnya 1 cm atau 10 mm, dikurangi 2 jadi 0,8 atau 8 mm. Kemudian jarak Ki. Jarak Ki itu jarak engsel ke engsel. Jarak engsel ke engsel kita paskan dulu. Ini 28,2. 28,1 maaf. 28,1 dikurangi 2 mm jadi 27,9. Asalnya kan 28,1 dikurangi 2 mili jadi 27,9 cm. Oke, itu untuk cara pengukuran jarak gaskin ya, untuk mengukur cara membuat gaskin, ukuran-ukuran gaskin bagian area keyboard. Oke Kak, terima kasih. Kalau misalkan ada pertanyaan silakan tanyakan langsung ke kami di chat, di YouTube ataupun di Shopee kami atau di Tokopedia. Thank you.